Rame ya. Oke, Rame. tadi saya terakhir ke Pange. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Bapak Ibu. Wah luar biasa ini ya. Mohon tenang. Energinya di save dulu. Iya. Energinya di save dulu. Betul. Kita masih lama sekali loh. Ini masih jam betul. setengah 6. Iya, Masih sampai setengah 12. Karena kita harus bawa pulang intisari malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tenang dan kita harus dengarkan kembali apa yang disampaikan oleh juru kampanye, juru bicara yang ada di sini. Sebelum kita nanti lihat ke JCC, lokasi terkini, kami akan tunjukkan kepada Anda beragam layar kita ya. Ada di Rumah Pemenangan, ada di JCC dan lain sebagainya. Betul. Kita lanjutkan kembali berdialog. Barangkali Bung Pangi bisa menambahkan apa yang tertinggal. Iya, jadi gini ya, food estate itu kan niatnya baik ya, untuk menjaga ketahanan pangan. Saya sepakat sama Bung Astrio kalau soal itu, tapi apakah bisa dibilang berhasil? Kan itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaan. 600 hektar kebun singkong mangkrak. 17.000 hektar sawah baru yang tak kunjung panen. Tadi udah sempat dibilang sama Bung Astrio, ada kok yang panen ada. Tapi majority kan gak kayak gitu. Jadi saya teringat lagu nih sebenarnya, Bung Abraham. Lagu waktu saya kecil saya denger Kus Plus kayak. Lagunya kan bukan lautan tapi kolam susu ya. Bagian chorusnya itu adalah orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu ditanam jadi tanaman. Ini saya bingung food estate Bung Abraham karena tanaman ditanam kok gak jadi tanaman gitu kan. Jadi niatnya baik, outputnya belum tentu selaras. Lalu berikutnya soal masalah ini harusnya menjadi domainnya siapa? Apakah ini menjadi domainnya Kementerian Pertanian kah? Kenapa yang megang Kementerian Pertahanan? Saya rasa ada masalah lebih penting adalah sayang sekali bahwa pendekatan yang digunakan di food estate itu pendekatannya militeristik. Ya, militeristik yang jaga tanahnya tuh saya rasa ya orang-orang pendekatan militeristik gitu dijaga dengan sangat ketat, lalu juga ada intimidasi di sana gitu. Jadi saya rasa ya ini lagi-lagi menggarisbawahi bahwa apa yang kita lihat dengan program food estate ini yang niatnya baik lagi-lagi menjaga ketahanan pangan nasional, tapi outputnya, sorry Bung Astrio, outputnya saya rasa bisa kita bilang sih dengan tegas gagal. Luar biasa. Astrio, Saya baru tahu ternyata Pangi bisa nyanyi ternyata. Saya ya. boleh koreksi ya. Tunggu sebentar. Saya koreksi ya. Anda bisa koreksi tapi harus nyanyi juga kayak Pangi. Nah gini, tadi kan soal tupoksi kan disampaikan bahwa Pak Jokowi ini selama ini selalu memberikan tugas kepada orang-orang di luar tupoksinya. Kalau memang food estate yang seharusnya menjadi tupoksinya Kementerian Pertanian dan diberikan kepada Kemenhan, dihapuskan saja Kementerian Pertanian. Dan saya ingat ya waktu itu awal-awal sempat ada pertentangan pernyataan antara Kementan dengan Kemenhan soal food estate ini. Jadi ini yang salah satu yang mau kita luruskan. Kalau memang sudah ada Kementerian Pertahanan, kenapa harus diberikan kalau sudah ada Kementerian Pertanian, kenapa harus diberikan kepada Kementerian Pertahanan gitu loh. Oke, kan ini urusan leading sektor aja sebetulnya bisa dimasukkan di dalam itu. Tapi bagaimana Anda menjawabnya, Bung Astrio? Ya, pertama tepat bahwa leading sektor daripada proyek lumbung pangan nasional adalah Kementerian Pertanian yang itu digagas di era ex Menteri Pertanian YSL yang saat ini sedang ada di penjara. Tapi kedua, kalau kita berbicara tupoksi, kalau kita selamanya terbelenggu dalam tupoksi baku, saya ingin tanya, kapan negara ini akan maju? Kementerian Pertahanan telah membangun lebih dari 100 titik air dalam rangka misi ketahanan air. Dan itu telah membantu masyarakat tidak memiliki air bersih. Apakah kita harus selalu terbelenggu dengan tupoksi istilah-istilah seperti dari Bang Eko barusan? Kedua, militeristik. Itu salah besar, saya pastikan berarti Bang Pange belum pernah ke Tewai Baru. Karena kalau mau ke situ bebas. NGO sudah pernah ke situ ngambil footage. Tidak ada halangan dari pihak militer. Terakhir, implementasinya gagal. Inilah Mas Abraham permasalahan dari elit-elit di Indonesia. Sedikit saja ada gangguan langsung dianggap gagal. Padahal kita mengalami COVID. Padahal tanah di Kalimantan itu bukan tanah vulkanis. Kalau kita bisa berbicara ideal, ya kita juga pengennya tanahnya vulkanis. Tapi ternyata tidak. Makanya kita harus melakukan persiapan lahan. Kita suburin dulu. Baru ada kendala sedikit langsung dibilang gagal. Kalau seperti ini terus Indonesia tidak akan bisa maju. Ya, itu membuktikan tidak ada planning. Itu membuktikan tidak ada planning. Jalan terus, jalan dulu. Soal gagal nanti dulu. Bang itu Eko, membuktikan nggak ada planning. Kita tidak pernah planning, COVID ada Bang Eko. Dan selalu menyalahkan COVID. Seorang leader ya
tidak layak menyalahkan faktor eksternal gitu loh. Selalu menyalahkan Kementerian Pertahanan ketika pandemi COVID terjadi banyak sekali melakukan realokasi dan refocusing anggarannya untuk sektor kesehatan. Itu membuktikan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah seorang team player yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan apapun. Bung Astrio. Pange, silakan. Saya sepakat memang kalau kita hanya melakukan kerjaan sesuai dengan job desk kita itu nggak akan kemana-mana gitu kan. Jadi segala macam dibikin. Tapi apakah itu juga termasuk membangun rumah warga di Cilincing, Bung Astrio? Waktu itu kan juga dibangun saya rasa bukan oleh kementerian yang instansi yang tidak membawahi dan tidak ngurusin rumah rakyat. Apakah itu termasuk Maka sebenarnya? daripada itu seperti yang saya bilang, kalau kita menggunakan kacamata konvensional, membangun titik air juga sebenarnya bukan bagian daripada pertahanan militer konvensional. Tetapi pertahanan di era modern ini sudah mencakup banyak hal, termasuk adalah pertahanan sumber daya manusianya. Jadi Betul. mungkin Bang Pange ini perlu melebarkan visinya, Astrio, nggak horizonnya, takut nanti jadi tumpang supaya tindih? bisa lebih luas visinya. Kalau gitu, kalau Menteri Pertahanan bisa ngurus semuanya, kenapa nggak jadi Perdana Menteri aja semuanya kan? Wow. Boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. enggak, ini memang Oh, ini luar biasa. Ini memang kebiasaan lama pemerintah saat ini memberikan tugas-tugas di luar kementerian yang ada. Kita lihat ada satu menteri tugasnya banyak banget. Dari A sampai Z diberikan menteri. Sepertinya menteri lain tuh nggak dipercaya punya kapasitas dan punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Cek aja, ada satu menteri yang melakukan tugas dari A sampai Z. Menurut saya itu bukan Apa iya, Mas Eko? manajemen Mohon maaf, yang baik itu. Apa iya? Karena kalau disebutkan bahwa kerjasama lintas sektoral kan tetap berjalan. Bahwa leadernya Iya, satu. itu dilakukan oleh Menko. Itu berjalan. Menko mengkoordinasikan kementerian-kementerian sektoral di bawahnya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu menteri yang dari tugas ngurusin Oke. udara, langit, darat, lautan diberikan ke dia semua. Boleh disebut namanya? Ya, Boleh disebut namanya? ya orang semua tahu kok. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini ada salah satu, calon wakil presiden nomor urut 1 ini sudah memberikan pernyataan kepada media, kita saksikan bersama-sama. Ya tahu lah nanti. Lihat situasi. Mentor itu gimana ceritanya? Ya biasa lah yang saling diskusi biasa gitu. Gus yang paling dipertebal apa Gus? Ya nantilah kita lihat. Gus tapi ya Gus ya Gus. Ngelakuin hobi dulu nggak Gus sebelum debat? Kayak baca buku atau ngapain? Ya tentu baca buku. Ada yang berbeda nggak Gus persiapannya dari debat yang sebelumnya? Sama-sama. Gus sering dibilang ceplos-ceplos jadi blunder nih di netizen. Gimana persiapannya sekarang Gus? Apa lebih hati-hati atau bakal seperti biasa? Ya ceplos-ceplos itu takdir kok gimana sih. Caimin lawan terberat siapa Cak? Enteng semua lah. Ada pesan nggak dari Caimin? Akan all out pada Katanya nggak boleh ceplos-ceplos. Ini kamu suruh ceplos-ceplos. Kamu sih mancing-mancing. debat terakhir nih Gus. Katanya kalau bagus bakal dikasih videotron. Iya. Ya doakan semoga semua lancar. Mohon doanya semua berjalan baik. Debat itu kan gagasan kita sampai ke masyarakat. Masyarakat membicarakan sekaligus kalau kita menang menjadi bagian dari agenda nasional bersama. Ada pesan nggak dari Pak Anies Pak? Pendukung humanis yang keliling Jakarta pakai videotron, ada muka Gus Imin, Ibu sama Pak Anies mau mengucapkan terima kasih mungkin Gus. Oh ya terima kasih semuanya lah, banyak teman-teman yang bergerak sendiri, berjuang sendiri, membela sendiri kalau ada yang nyerang saya, ada yang membela, semua terima kasih. Moga-moga ini bukan untuk saya, bukan untuk Mas Anies, tapi untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih betul. Tidak ada yang spesial. Tapi yakin nggak Gus? Apa debatnya akan berjalan lebih baik? Insya Allah lebih baik, insya Allah. Camin kalau dari keluarga sendiri ada pesan nggak? Mungkin dari Bu Lustini atau anak-anak sendiri? Ya pesannya ya berdoa gitulah. Udah minum kelapa Gus? Jangan mancing ceplos-ceplos ya. Selepet keluar nih Gus. Nanti kita lihat. Ya makasih ya. Semangat.
Oke, nah Bung Eko, saya sebenarnya ketika di debat kedua cawapres, saya menunggu sosok Caimin yang kocak, khas Jawa Timuran, tapi ternyata terlalu serius di debat cawapres yang kedua. Iya. Saya berharap kali ini Caimin akan lebih ceplas-ceplos, ngebanyol ala Jawa Timuran gitu loh, Mas Eko. Harapan Anissa Dasuki dan semua warga Indonesia akan terpenuhi pada Oke, malam kita hari ini. lihat. Artinya kalau disebutkan ceplas-ceplos itu takdirnya Caimin. Malam hari ini dijanjikan oleh Mas Eko, Caimin akan menggenapi takdirnya dengan tampil ceplas-ceplos ya. Kita tunggu nanti kurang dari 1,5 jam lagi. Nah, Abraham, kita sudah mendengarkan tadi sedikit diskusi dengan para juru bicara dari masing-masing pasangan calon terkait tema pada debat pada malam hari ini, lingkungan, gizi, pembangunan, masalah eksploitasi lahan, kemudian kerusakan alam dan lain-lainnya, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Ya, pilihan terbaik paslon tergantung program dan cara beda-beda dalam menjawab setiap permasalahannya. Nah, tapi kalau soal teh kita sudah sepakat ya Abraham ya. Yang terbaik itu ada di mana? Selalu ada di pucuknya. Oke. Nah, kalau pilihan presiden dan wakil presiden itu ada di tangan Anda. Ya. Tapi kalau untuk teh yang terbaik tentu Ada di pucuknya. Oke, kita break sejenak. Makin hangat di sini, makin panas di sini. Tapi kita harus dinginkan sejenak. Kami kembali saat lagi untuk Anda.